Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sidojong, Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidojong, Koordinator Sekretariat dan staf Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidojong. Yang kita hormati Polres Sidojong, pimpinan partai politik yang terundang, dan media. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja teknis penyelesaian sengketa cepat pemilu kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidojong pada pemilihan umum tahun 2024. Emersia Hotel, Sabtu dan Minggu 20 sampai 21 Mei 2023 dimulai. Mengawali acara, penyampaian laporan Ketua Pelaksana kepada Ibu Nurlisah SPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum penyampaian laporan panitia, izinkanlah kami untuk menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Polsek Kabupaten Sidojong, yaitu Ibu Dewi Lucy Anita, karena beliau belum bisa hadir bersama-sama dengan kita dalam kegiatan rapat
kerja teknis penyelesaian sengketa cepat pemilu tahun 2024. Yang terhormat Koordinator Divisi PPBS Bapak Juliwandi, yang terhormat Koordinator Divisi HPPH Bapak Riki Minasa, dan yang teristimewa sekali kepada seluruh peserta yang terundang dalam kegiatan rapat teknis penyelesaian sengketa pemilu tahun 2024. Sebagaimana laporan pada hari ini, kegiatan kita yaitu rapat kerja teknis penyelesaian sengketa cepat pemilu kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung pada pemilihan umum tahun 2024. Adapun tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman persamaan pendapat secara teknis pada proses penyelenggaraan sengketa bagi pengawas penyelenggaraan pemilu pada proses pemilihan umum tahun 2024. Nah, sasaran dari kegiatan ini adalah untuk pengawasan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan se-Kabupaten Sijunjung, dikarenakan penyelesaian sengketa cepat dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan dan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Waktu dan lokasi kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 20 dan 21 Mei tahun 2023 jam 12 sampai selesai, bertempat di Hotel Emersia Batu Sangkar. Adapun peserta dalam kegiatan ini ada sebanyak 69 orang yang terdiri dari 1. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung dan staf. 2. Pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 se-Kabupaten Sijunjung. 3. Kepolisian. 4. Media. 5. Bawaslu Kabupaten Sijunjung. Adapun pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan rapat kerja teknis penyelesaian sengketa cepat pemilu kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung pada pemilihan umum tahun 2024 bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Mudah-mudahan saja kegiatan kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan tidak terkendala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Juni Wandri, Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Koordinator Divisi Tindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Seterusnya yang saya hormati Ibu Tun Misbah,
bendahara pembantu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, serta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang sudah bekerja keras ya mempersiapkan acara kita ini, karena khusus Bawaslu agak langka kita melakukan kegiatan di luar kota. Nah ini alhamdulillah kita dapat izin dari kasih kita di provinsi untuk melaksanakan kegiatan rakor ini di luar kota. Seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu semua pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Sidoarjo, saya ucapkan selamat ya kepada partai politik yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang seluruh berkas bacaleknya itu dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Kabupaten Sidoarjo. Nah ini sedikit informasi yang ingin saya sampaikan. 18 partai politik yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu semuanya mengajukan bacaleknya, termasuk Garuda. Terakhir kemarin Garuda sudah berdasarkan surat keputusan dari KPU 495. Nah ini mereka diberikan tentang waktu 5 kali 24 jam untuk melakukan akses ke Cilon terhadap pengajuan bakal caleg. Dan alhamdulillah Garuda kemarin berkasnya diterima dan dinyatakan lengkap oleh KPU. Nah sehingga 18 partai politik yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu mengajukan bacaleknya semua. Meskipun ada beberapa partai politik yang tidak 100% ya, yang tidak 100% mengajukan bacaleknya di beberapa dapil. Yang jelas seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Sidoarjo ikut berkompetisi di pemilu 2024. Nah kita berharap seluruh bacalek yang sudah didaftarkan oleh partai politik saat ini kan sedang dalam proses penelitian administrasi. Nah mudah-mudahan semuanya secara administrasi lengkap dan absah. Nah, sehingga bacalek yang diajukan oleh pimpinan partai politik ke KPU Kabupaten Sidoarjo sehingga nanti ditetapkan sebagai DJS dan terakhir nanti ditetapkan sebagai DJP. Seterusnya yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu semua, ketua dan anggota Panwascam se-Kabupaten Sidoarjo serta Ibu Kasek dan staf yang terundang pada kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama dan utama sekali Bapak Ibu semua, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah kita bisa sampai di Hotel Ebersia yang sangat megah ini, sehingga kita bisa mengikuti berkumpul di auditorium Ebersia ini untuk mengikuti rakor yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Kalau saya tidak salah, KPU juga melaksanakan kegiatan yang sama. Mereka melakukan kegiatan di Padang, Hotel Turku, itu rakor tentang dapil kalau saya tidak salah. Nah, itu. Seterusnya, mari kita bersalawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau Bapak Ibu semua, kita dapat keluar dari zaman kegelapan dan zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan penuh dengan rasa kasih sayang yang sama-sama kita rasakan pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, saya lupa dalam kegiatan ini kita juga dipercaya media dan juga dari pihak Polres. Pak Mai, selamat datang Pak Mai yang berbahagia. Maaf, terlupakan dari Pak Mai. Baik, Bapak Ibu semua, kenapa kegiatan penyelesaian sengketa cepat ini perlu kita lakukan berkoordinasi dengan Bapak Ibu semua, khususnya dari pimpinan partai politik? Karena ketika nanti sudah ditetapkan DJS dan DJP dan kita memasuki pada masa kampanye, nah ini kan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa antar peserta. Meskipun pada pemilu 2019 kemarin sengketa antar peserta itu tidak ada terjadi. Yang ada itu sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Nah, waktu itu kalau saya tidak salah antara partai PSI dengan KPU tadi ya. Nah,
antar peserta untuk pemilu 2019 kemarin itu tidak ada terjadi. Nah, tidak tertutup kemungkinan pada perhelatan pemilu serentak 2024, karena dari sisi kontestasi saja kita sudah bertambah ya. Kalau pemilu 2019 kemarin itu peserta partai politiknya 14 di Kabupaten Seribu. Nah, untuk pemilu 2024 itu adalah 14 partai politik nanti yang akan berkontestasi untuk pemilu 2024. Nah, ini kan tidak tertutup kemungkinan nanti pada saat masa kampanye ini terjadi sengketa antar peserta. Nah, pada saat terjadi sengketa antar peserta ini, kita di Bawaslu bisa memberikan mandat nantinya kepada jajaran kita yang ada di tingkat kecamatan ini untuk melakukan penyelesaian terhadap terjadinya sengketa antara peserta ini. Contoh, misalnya nanti terjadi perdebatan antara peserta pemilu ini pada saat pemasangan alat peraga kampanye yang sudah ditentukan oleh KPU. Karena untuk pemasangan alat peraga kampanye pada pelaksanaan pemilu ini kan titik-titik pemasangannya ini kan nanti sudah ditentukan oleh KPU. Titik 1 untuk partai ini, titik 2 untuk partai ini, titik 3 dan seterusnya untuk partai-partai yang sudah ditentukan oleh KPU. Nah, bisa saja nanti pada saat pemasangan alat peraga kampanye ini peserta pemilu khususnya partai politik ini merasa titik ini sangat strategis. Nah, titik ini sangat strategis untuk pemasangan alat peraga kampanye. Padahal titik itu bukan untuk partai tertentu itu. Mungkin titik itu dikhususkan oleh KPU untuk partai politik yang lain. Nah, sehingga ada beberapa partai politik yang memasang alat peraga kampanye tidak sesuai dengan titik yang ditentukan oleh KPU, sehingga partai politik yang merasa dirugikan, nah ini kan konten, sehingga terjadilah perselisihan antar peserta. Nah, kasus-kasus seperti ini Bapak Ibu semua, ini bisa nanti kita amanatkan kepada Panwaslu untuk melakukan penyelesaian terhadap proses terjadinya sengketa cepat seperti itu. Nah, hal-hal itu bisa saja terjadi karena itu memang sudah diatur dalam Perpres 9 tahun 2022. Nah, kita berharap Bapak Ibu semua, khususnya pada pelaksanaan pemilu serentak di 2024, sengketa proses pemilu ini bisa kita minimalisir. Kalau di pemilu 2019 kemarin itu ada satu kasus terjadinya sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara, nah kita berharap di pemilu 2024 sengketa baik yang terjadi antara peserta maupun peserta dengan penyelenggara ini tidak terjadi. Karena semakin minimnya pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu khususnya di Kabupaten Seribu, maka hasil dari pemilu itu bisa mendapatkan legitimasi dan hukum. Nah, itu meskipun dari sisi legitimasi publik nantinya, saya juga sangat berharap bagaimana pemilu 2024 ini selain mendapatkan legitimasi dari publik, juga mendapatkan legitimasi dari hukum. Nah, bagaimana cara mendapatkan legitimasi hukum ini? Ya, minim terjadinya pelanggaran yang terjadi di pemilu 2024. Nah, itu kenapa kita lebih banyak melakukan koordinasi dengan pimpinan partai politik. Ini sebenarnya tidak lain dan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang akan terjadi pada pelaksanaan pemilu 2024. Nah, itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi partai politik, dan begitu juga bagi jajaran kita yang ada di tingkat kecamatan nanti yang akan menjadi leading sektor dalam penyelesaian sengketa cepat ini. Nah, sehingga apapun yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing ini bisa diselesaikan dengan baik. Di bidang saya mohon maaf bila itu